warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Mitra One More International Asia yang malam ini sudah bergabung bersama kita dalam acara Dokter Talk. Ya, luar biasa sekali, ada kurang lebih 145 peserta yang sudah hadir. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh yang baru masuk ketik-ketik nama dan kota asalnya. Kita berkenalan dulu dari mana saja. Ada yang dari Magelang, saya lihat nih. Ada dari mana lagi? Dari Bandar Lampung, dari Kediri, ada dari Malaysia juga. Wah, luar biasa. Dari Sabah ya, dari Garut, Jakarta, Minahasa, Malang, Bangkalan, luar biasa, Indramayu. Ya, dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, ada yang dari Bekasi, dari Pemalang. Oke, luar biasa. Boleh-boleh absen, absen, absen. Ya, kita sudah tambah lagi 150 peserta. Bapak Ibu luar biasa, banyak sekali yang malam hari ini ingin belajar lebih lengkap, lebih detail lagi tentang produk One More International ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, kami dari One More Academy ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ridwan Widiantoko, mewakili One More Academy ya, sebuah support system dari One More International yang pada malam hari ini akan memandu acara Dokter Talk kita malam hari ini. Dan malam hari ini itu spesial materi Dokter Talk kita karena membahas sebuah kasus yang cukup umum ya, cukup banyak juga mungkin dialami oleh beberapa mitra kita sendiri, ada keluarganya atau kenalannya mungkin yaitu tentang masalah hipertensi. Wah, ini satu hal yang cukup menarik ya, karena banyak kok orang yang ngalamin hipertensi tapi belum tahu solusinya, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, eh, malam hari ini kurang lebih 158 yang ingin belajar bersama pembicara utama kita nanti ya, seorang konsultan kesehatan, juga seorang dokter yang sangat berpengalaman di dalam eh, bisnis apa namanya network marketing, juga beliau berpengalaman di dalam konsultan kesehatan, beliau sangat berpengalaman dan beliau juga adalah seorang dokter. Oke, dari Bengkulu juga ada, dari Jakarta, dari Ambon ya, luar biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai hari ini, Bapak Ibu ya, alangkah baiknya jika kita semua yang ada di dalam ruangan ini, ruangan Zoom meeting kita malam hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Jadi, mari bersama-sama Bapak Ibu sejenak kita berdoa supaya acara malam hari ini kita bisa berjalan lancar dan ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari berdoa, kami persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk, mari selamat malam Bapak Ibu ya yang sudah hadir dan terus bertambah. Kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang rekan-rekannya yang lain untuk bisa bergabung. Ya, acara ini terbuka untuk umum baik bagi mitra dan non mitra One More International ya. Semua orang boleh belajar karena materi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Selain kita membahas tentang sebuah permasalahan kesehatan yang cukup umum dihadapi oleh masyarakat Indonesia maupun Malaysia ya, ada dari Malaysia juga. Tentunya kita akan membahas tentang solusinya ya. Ketika setiap ada permasalahan tentu ada solusinya dan bagaimana produk-produk One More International bisa membantu memberikan solusi kesehatan bagi Bapak Ibu semua di sini, baik diri Anda sendiri, keluarga Anda, rekan-rekan Anda, ya kenalan-kenalan Anda, ya banyak sekali yang akan bisa terbantu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar banyak ya Bapak Ibu dari produk konsultan dan produk spesialis PT One More International. Beliau adalah seorang dokter berpengalaman Bapak Ibu ya, kurang lebih 15 tahun karir beliau menjadi seorang dokter. Kemudian juga beliau berpengalaman sebagai konsultan ya di bidang herbal sebagai profesional di konsultan dalam herbal, dan juga beliau adalah dokter
yang tersertifikasi di Ikatan Dokter Indonesia. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang belum kenal, mari kita sama-sama berkenalan dengan pemateri kita pada malam hari ini. Kita sambut Dr. Rudi Prasetyo. Silakan Pak Dokter, selamat Selamat malam. malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter, apa kabarnya pada Salam malam hari? sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, dan juga Ya. teman-teman di manajemen, terutama Mas Ridwan ya, yang selalu support ya. Kabar baik Pak Dokter, luar biasa pada malam hari ini ada kurang lebih 182, 183, 180-an yang ingin belajar dari Pak Dokter dan mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan bertambah nih jumlah pesertanya Pak Dokter. Nah Iya, Pak Dokter, yang malam hari ini kita akan bahas temanya tentang hipertensi, betul ya Dok ya? oke. Jadi untuk tema malam hari ini sengaja saya pilihkan hipertensi karena ini sebenarnya ada hubungannya dengan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ikut minggu yang lalu ya, ikut materi saya minggu yang lalu kan judulnya hiperlipidemia, ya kan? Bagaimana ada kenaikan daripada lemak darah di dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan berbagai kelainan. Nah, salah satunya adalah hipertensi atau hypertension ini. Oh, jadi ini Makanya ini sambungan saya materi minggu sambungkan lalu ya. supaya nanti runut ya. Jadi nanti kita misalkan kita menterapi orang itu, kalau kita tahu ceritanya, biasanya kita lebih mudah untuk menerapi ataupun mencegahnya. Seperti itu, Baik. Mas Ridwan. Baik, Pak Dokter. Nah, ini karena waktunya kita sudah masuk, Pak Dokter, jadi kami persilahkan Pak Dokter untuk mulai menyampaikan materinya. Dan nanti sebelum acara kita tutup, setelah Pak Dokter menyampaikan seluruh materinya, kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti silahkan Oke, yang ingin bertanya kepada Pak Dokter Rudi bisa mengetikkan di kolom komentar dan nanti saya yang akan membacakannya kepada Pak Dokter. Nanti Pak Dokter akan menjawabnya secara langsung. Begitu ya, Pak Dokter? oke, siap. Oke, silakan Pak Dokter Rudi untuk Oke, membawakan terima materi. kasih waktunya. Oke, sebelum saya sampaikan materi, seperti biasa, nanti ada slide ya, ada slide yang akan saya sampaikan. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi kalau kita berbicara tentang hiperlipidemia ataupun lemak di dalam darah kita itu terlalu tinggi ya atau abnormal, itu akan menjadi pada akhirnya nanti akan menjadi suatu gangguan, dalam hal ini penyakit ya. Yang paling sering ya menjadi penyebab itu ataupun penyakitnya itu adalah hipertensi ya. Jadi nanti kalau misalkan kita lemak darahnya tinggi, itu kecenderungan ataupun itu mempunyai faktor, terutama faktor resikonya itu bisa menjadi sebuah penyakit yang disebut sebagai hipertensi. Oke, untuk itu kita langsung aja saya sampaikan slide-nya. Sebentar. Ini dia. Nah, oke, jadi untuk
judulnya adalah mengenal hipertensi dan cara mencegahnya. Oke, seputar hipertensi. Jadi kalau kita berbicara hipertensi, itu kalau di dunia medis dia disebut sebagai silent killer. Jadi kayaknya menakutkan gitu ya. Silent killer, artinya pembunuh yang istilahnya dengan tiba-tiba, ya, dengan silent. Jadi orang itu tiba-tiba, loh, ternyata dia meninggalnya karena disebabkan oleh hipertensi. Ya, makanya disebut sebagai silent killer untuk hipertensi ini. Kemudian hipertensi ini sudah menjadi masalah kesehatan yang global ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, ya, bahkan di seluruh dunia itu sudah menjadi masalah kesehatan yang benar-benar ya, benar-benar selalu diupdate untuk bagaimana cara bisa menerapi hipertensi ini. Bagaimana orang itu bisa terhindar dari hipertensi ini. Itu sudah setiap tahun diadakan sebuah kegiatan ya, itu kumpulnya orang-orang ahli ya, ahli di bidang terutama di masalah pembuluh darah dan kardiovaskuler, itu hanya untuk membahas tentang hipertensi ini. Ya, jadi ini sudah merupakan masalah global. Kemudian prevalensinya hipertensi itu meningkat. Jadi kecenderungan orang yang sakit hipertensi itu meningkat. Kalau kita lihat di riset yang tahun 2013 itu sudah 27,8%. Ini di Indonesia ya. Kemudian naik menjadi 34,1% di tahun 2018. Apakah ini turun? Tidak. Ini akan bertambah terus ya. Nanti kalau ada riset yang terbaru pasti akan kita bisa tahu bahwa itu selalu meningkat. Kemudian uniknya hipertensi sendiri itu seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Ya. Jadi jarang orang yang itu tiba-tiba dia tahu bahwa dia terjadi hipertensi atau dia menderita itu jarang sekali. Jadi seringkali tanpa disadari. Terus taunya bagaimana, Dok? Taunya adalah misalkan suatu saat ada medical check up. Ya, atau check up entah itu di kantor, entah kemudian ada di puskesmas, entah kita misalkan katakanlah mau seperti kemarin vaksin ya, vaksin COVID, begitu ditensi ternyata, loh, ternyata kok sudah di atas 140/90, ya kan? Oleh pihak medis ataupun dokter yang memeriksa, loh, Bapak Ibu ini menderita loh hipertensi, misalkan seperti itu. Padahal saya biasanya normal, atau saya nggak tahu, karena selama ini saya tidak pernah periksa, bisa juga. Ya, jadi seringkali tanpa disadari, sampai suatu saat ya ada momentum, akhirnya si orang ini akan tahu dari secara pemeriksaan. Nah ini diperkirakan yang nggak ngerti ya, yang nggak ngerti atau tiba-tiba dia menderita hipertensi itu sekitar 46% orang dewasa. Ya, bayangkan 46% dari orang dewasa itu nggak nyadari. Ya, dia menganggap. Nah, terus kemudian hipertensi juga masih menjadi penyebab utama dari kematian dini di seluruh dunia. Ya, ini karena arahnya adalah terjadi serangan jantung ya, seperti yang kemarin saya singgung di saat minggu lalu saya membawakan hiperlipidemia. Jadi 46% itu orang dewasa nggak nyadari bahwa dia menderita ataupun terserang hipertensi. Ya. Karena apa? Gitu kan? Karena apa? Karena yang terjadi adalah kebanyakan orang itu tidak bergejala. Ya. Jadi tidak ada gejalanya sama sekali. Loh, saya nggak masalah kok, Dok. Saya 160/100. Ya, tapi nggak ada gejala, fine-fine aja, saya bisa bekerja, saya masih bisa berolahraga.
Seringkali kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Tapi harus diingat bahwa orang yang seperti itu lebih berbahaya. Ya, bisa terjadi serangan stroke, serangan jantung yang tiba-tiba, ya ini yang disebut silent killer itu pada orang-orang yang artinya tidak ada alarmnya. Ya. Jadi sudah sampai 180 dia nggak apa-apa. Dia bisa bekerja, dia kemana saja oke-oke saja gitu. Tapi itu lebih berbahaya dibandingkan dengan apabila ketemu dengan orang dia mengeluh pusing setelah kita tensinya adalah 150 misalkan per 95. Ya. Itu sudah kategori hipertensi. Loh, kenapa dok kok lebih enakan orang yang ada keluhannya? Padahal kan orangnya juga menderita karena pusing, tapi dia punya alarm. Ya. Punya alarm untuk apa? Untuk mencari pertolongan atau mencari pengobatan. Tapi kalau orang yang tadi, seperti yang saya sampaikan di contoh yang pertama, yang dia tidak punya keluhan, ya, itu yang berbahaya. Tiba-tiba saja terjadi stroke. Ya kan? Karena apa? Karena dia nggak tahu. Karena dia tidak ada keluhannya. Ya, kalau orang nggak ada keluhan kan nggak mungkin dia cari pengobatan. Iya kan? Kalau orang di Indonesia ini ya, sebagian besar masih seperti itu. Ya, seringkali kalau kita misalkan tawarin untuk medical check up, loh saya malah takut nanti kalau takut ketahuan penyakit saya kalau saya lakukan medical check up. Seringkali seperti itu. Ya kan? Padahal tujuan dari medical check up itu ya kan supaya kita mengetahui posisi tubuh kita saat ini seperti apa. Fungsi-fungsi organ kita seperti apa. Termasuk tekanan darah. Ya, termasuk tekanan darah. Oke, kita masuk kepada orang disebut hipertensi itu diagnosisnya gimana sih? Atau mengetahuinya gimana? Atau syaratnya bagaimana? Ya, diagnosis hipertensi itu ditegakkan apabila ya, TDS itu tekanan darah sistol yang atas ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian pernah ditensi ya, ataupun diukur tekanan darahnya, itu pasti tulisannya ada atas sama bawah. Ya, ada angka di atas sama angka di bawah. Nah, kalau sistolnya yang atas itu ya 140 atau lebih ya itu disebut sebagai hipertensi, sudah dianggap sebagai hipertensi. Terus kemudian kalau diastolnya yang bawah ya itu sama dengan 90 atau lebih ya itu juga masuk kepada kategori hipertensi. Tapi tentunya tidak langsung ya, ini pada pengukuran berulang di klinik. Ya. Nah, biasanya pengukurannya adalah 3 kali pemeriksaan dalam 2 minggu. Ya, 3 kali pemeriksaan dalam 2 minggu. Jadi kalau misalkan kita awal itu tiba-tiba ditensi, ya tiba-tiba ditensi, terus kemudian tensinya naik misalkan, apakah itu langsung sebagai hipertensi, Pak Dok? Belum, ya karena di sini syaratnya adalah terjadi kenaikan ya 140 ataupun 90 ataupun di atasnya, tapi tentunya dengan pengukuran 3 kali dalam 2 minggu. Ya, 3 kali dalam 2 minggu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada kategorinya. Ya, kategorinya supaya kalau kita ini mau ngomongin yang abnormal, kita harus tahu dulu yang normalnya bagaimana kan gitu ya.
sebagai tolak ukurnya. Untuk orang disebut tekanan darahnya itu optimal, itu adalah kurang dari 120 mm Hg, ya, untuk sistolnya ya, yang atas itu kurang dari 120 mm, dan diastolnya kurang dari 80. Ya, misalkan kita ditensi oleh perawat, ataupun kita punya alat gitu kan di rumah, kita tensi ternyata hasilnya kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80, berarti optimal. Ya, tekanan darah kita pada posisi yang optimal. Terus kemudian dikatakan normal apabila tekanan sistolnya itu adalah 120 sampai dengan 129 batasannya. Kemudian diastolnya 80 sampai 84. Ya. Jadi di range ini, ya, monggo di screenshot, silakan Bapak Ibu di screenshot atau di foto. Ya kan, di range ini kita dianggap normal tekanan darah kita. Kemudian normal tinggi, ya, jadi dia masih normal, tapi posisinya adalah normal tinggi, ya, jadi batas atas, ya. Itu adalah sistolnya 130 sampai dengan 139, diastolnya 85 sampai 89. Normal tinggi itu bagaimana, Dok? Kalau misalkan kita sudah diukur ya minimal 3 kali, angkanya di range ini, ya 130 sampai 139 dan 85 sampai 89, berarti kita harus sudah mulai memperhatikan, ya, memperhatikan tekanan darah kita bahwa ini adalah batas atas. Ya, sedikit lagi kita sudah masuk kepada hipertensi. Ya, jadi normal tinggi. Terus kemudian disebut sebagai hipertensi derajat 1, ya, apabila sistolnya itu 140 sampai 159. Diastolnya 90 sampai 99. Ya. Jadi kalau range-nya ini kita sudah masuk kepada hipertensi, tapi masih derajat 1. Ya, masih derajat 1. Kemudian dilanjutkan yang berikutnya, yang derajat 2 bagaimana? Derajat 2 itu tentunya lebih tinggi lagi, sistoliknya 160 sampai 179. Diastoliknya 100 sampai 109. Ya, jadi yang sudah sering cek tekanan darahnya bisa dicocokkan di sini, ya Bapak Ibu sekalian, masuk di kategori mana. Ya, kemudian kalau derajat 3 ini adalah sudah di atas 180 untuk sistolnya, diastolnya lebih dari 110 mm. Jadi ini cara mengkategorikan atau mendiagnosa hipertensi. Ya, jadi artinya apa? Ya di sini, ini yang di atas ini diagnosa hipertensi ditegakkan bila sistolnya sudah sama dengan 140 atau lebih, ya kan? Diastolnya 90, ya sudah mencapai 90 atau lebih. Nah, di sini di tengah itu ada tulisan dan garis miring atau, ya, di antaranya ini. Maksudnya apa? Maksudnya apabila, ya kalau dan itu berarti kan sistolnya, misalkan contohnya 140, ya kan, diastolnya 90, kan sama-sama di atas normal. Ya, itu masuk hipertensi. Nah, kalau atau berarti kalau misalkan, ya contohnya, ada yang sistolnya normal, ya 120, tetapi diastolnya adalah 90, berarti dia tetap masuk kategori hipertensi. Ya, jadi ini atau.
dan atau. Jadi salah satu saja sudah di atas normal, berarti sudah kita masuk ke kategori hipertensi. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di tensi 130/90, itu jangan seneng dulu. Karena apa? Karena 90-nya itu sudah menunjukkan atau masuk ke dalam kategori hipertensi derajat 1. Ya. Jadi yang baik bagaimana? Yang baik ya di sini. Ya, di range normal ini atau optimal. Ya, normal tinggi ini artinya bisa berbahaya juga, bisa jatuh kepada hipertensi derajat 1 apabila ya kan tidak ada penanganan. Oke, kita sudah tahu ya kategori daripada hipertensi. Kemudian kita bicara tentang faktor resiko. Jadi itu faktor resiko adalah apabila ada ya kan ada faktor di bawah ini, berarti itu beresiko terjadinya hipertensi. Ya, ada faktor resiko, artinya seperti itu. Jadi misalkan katakanlah, oh saya normal dok, gitu kan. Saya normal posisinya gitu, tapi kita lihat ada faktor resikonya enggak. Ya. Nah, faktor resiko itu ada 2, yang tidak dapat dimodifikasi atau diubah, dan dapat dimodifikasi atau dapat diubah. Yang tidak dapat dimodifikasi tentunya adalah usia, ya, umur ya, usia atau umur. Ya, siapa yang misalkan kita bisa mundur dari umur kita, tentunya semakin ke depan ya artinya. Nah, kalau usianya itu sudah lebih dari 65 tahun, ini ada faktor risiko terjadinya hipertensi. Ya. Terus kemudian riwayat keluarga dengan hipertensi. Ya, misalkan katakanlah kita punya orang tua yang hipertensi, ataupun punya saudara dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor resiko. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena apa? Karena ini adalah faktor yang tidak bisa diubah. Kemudian, faktor resiko yang dapat dimodifikasi apa? Yang pertama adalah riwayat pola makan. Ya, jadi ini yang bisa diubah. Jadi kalau kita ketemu ya orang yang hipertensi ataupun misalkan diri kita sendiri mengalami suatu keadaan hipertensi, yang bisa dirubah adalah faktor ini. Ya, kalau umur kan nggak bisa. Ya, kita lihat riwayat pola makannya. Ya, konsumsi makanan tinggi garam. Kalau orang yang konsumsi makanan tinggi garam berarti faktor risikonya naik. Ya, siapa yang suka asin-asin gitu kan? Ya, asin sekali ya biasanya kan gitu. Ada yang orang yang kalau nggak asin nggak mau gitu. Nah, itu juga faktor risikonya naik. Kemudian obesitas atau kegemukan. Ini juga naik faktor risikonya. Terus kurang berolahraga atau kurang gerak. Ya, sukanya mager gitu kan, malas gitu kan, mau apa-apa wes malas, ya kan, apa-apa sekarang kan serba remote ya, jadi nggak mau jalan, nggak mau ini, pokoknya di rumah udah duduk atau di tempat tidur aja. Nah ini juga akan menjadi faktor risiko. Terus kemudian ada dislipidemia, nah ini seperti yang kemarin, hiperlipidemia, jadi lemak-lemak darah kita naik semua. Ya, begitu kita lakukan di laboratorium, cek lab, LDL-nya naik, kolesterolnya naik, triglyceridnya naik, ya kan? HDL-nya turun, ya, lemak baiknya turun, tapi lemak jahatnya semuanya naik. Nah, ini faktor resiko. Kemudian sering minuman beralkohol, ya, ini juga menjadi faktor resiko, menaikkan faktor resiko terjadinya hipertensi. Para perokok, ya,
para perokok, kemudian diabetes mellitus ya. Ini kalau misalkan ada yang sakit diabetes, biasanya terjadinya hipertensi itu juga naik angka kejadiannya. Kemudian jangan lupa ini yang sering terjadi, stres. Ya, stres. Apa-apa dipikirin ya kan? Semua dipikirin gitu kan, nggak tenang. Ya, kondisinya setiap hari seperti itu. Nah, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebab hipertensi. Ya, penyebab daripada hipertensi. Itu ada dua, primer dan sekunder. Yang primer itu juga disebut sebagai esensial. Artinya apa? Artinya tidak diketahui penyebabnya. Ya, mekanismenya ini tidak bisa diketahui. Ya, tiba-tiba orang itu terjadi hipertensi. Nah, ini masuk kepada esensial. Kalau yang sekunder, ini terkait dengan penyakit yang lain, misalkan penyakit ginjal, ya, obstruktif sleep apnea. Apnea ini artinya kita kalau misalkan ada kan ketemu orang-orang yang tidurnya ngorok ya, yang ngorok terus kemudian tiba-tiba kayak ketelan ludahnya gitu kan, langsung dia nggak bisa nafas. Nah itu biasanya kejadian-kejadian itu juga dihubungkan dengan terjadinya hipertensi. Kemudian kelenjar tiroid atau gondok ini biasanya yang hiper ya. Ya, jadi kalau ada penyakit gondok ya kita ngelihat di sini misalkan ada pembengkakan ya di kelenjar gondoknya, itu belum tentu kalau misalkan dia terjadi hipertiroid, itu harus dites dulu. Ya, dilakukan pengetesan. Jadi hormonnya dilihat. Nah, kalau yang biasanya terjadi hipertensi atau penyebabnya untuk hipertensi itu biasanya yang hipertiroid. Ya, yang tipenya hipertiroid. Kemudian ada kontrasepsi oral. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Obat-obatan yang mengandung steroid, ya, kemudian obat-obat terlarang, dan alkohol. Ya, alkohol. Ini penyebabnya, jadi ada dua ini penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk kepada keluhan. Keluhannya apa? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kebanyakan itu orang itu tidak menyadari. Jadi artinya apa? Lebih banyak yang tidak bergejala. Ya, lebih banyak yang tidak bergejala. Tiba-tiba aja saat MCU, saat mau vaksin ternyata, loh tensinya 170 ini. Ibu nggak bisa divaksin dulu. Seringkali ya waktu itu, banyak kejadian seperti itu. Harus diturunkan dulu, karena nanti kalau misalnya divaksin, nah, ada efek, ataupun itu bisa menaikkan tekanan darah. Takutnya nanti tambah naik. Makanya biasanya diturunkan dulu, atau pasien disuruh pulang dulu biasanya. Ya. Jadi kalau kita kembali ke keluhan hipertensi atau yang bergejala, yang kita bahas adalah orang-orang yang bergejala, itu gejalanya apa saja? Gejalanya adalah yang pertama, sakit kepala. Ya, sakit kepala. Bukan karena sakit kepala tanggal tua ya, tapi benar-benar sakit kepala karena dia punya tekanan darah tinggi. Kemudian gelisah. Ya, jadi gelisah terus. Tidur juga nggak nyaman. Ya, malam kebangun. Kemudian jantung berdebar. Ya, jantungnya berdebar. Kalau ada orang yang
salah satunya ya, mengeluh seperti ini, ya kita bisa mengarahkan kepada hipertensi. Tentunya nanti harus dicek dulu tensinya. Kemudian bisa juga pusing. Ya, ini merupakan gejala juga pada orang-orang hipertensi. Terus penglihatan kabur. Ya, karena tensinya tinggi, penglihatannya kabur. Ya. Jadi sering orang tiba-tiba penglihatannya kabur, loh. Aku ini kenapa? Apakah aku sudah waktunya pakai kacamata, misalkan contohnya gitu. Ternyata setelah di check up, tensinya yang tinggi. Ya, seringkali terjadi. Kemudian ada rasa sakit di dada. Ya, jadi kayak nyeri, nyesek, gitu kan. Nah, itu bisa juga menjadi tanda ataupun keluhan hipertensi. Nah, ada juga keluhan itu tidak spesifik, artinya tidak langsung kita bisa ngomong gitu kan. Oh iya, jantung saya berdebar, gitu. Penglihatan saya kabur. Tapi ini tidak spesifik, hanya merasa bahwa di kepala itu nggak nyaman. Ya. Kepala nggak nyaman. Kenapa ya? Nggak enak sekali gitu. Terus kemudian mudah lelah. Ya. Tanpa disadari, dia merasa bahwa sekarang kok mudah capek ya, mudah lelah. Kemudian bisa juga impotensi. Ya, potensi. Ini tidak spesifik. Bisa juga terjadi keluhan yang seperti ini. Ya, jadi ini merupakan keluhan-keluhan dari hipertensi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengobatan hipertensi. Ya, ini sengaja saya sampaikan apabila dari sudut pandang medis, ya, atau pasien itu datang ke berobat ke dokter. Nah, itu pengobatannya apa? Jadi sebagian orang dengan hipertensi itu harus konsumsi obat seumur hidup. Ya, selalunya ya kita diberikan saran seperti itu. Tetapi di sini masih ada kelanjutannya. Jika tekanan darah itu terkendali atau terkontrol melalui perubahan gaya hidup, tentunya dosis obat itu bisa diturunkan atau dihentikan. Ya. Jadi statement bahwa orang dengan hipertensi itu harus konsumsi obat seumur hidup, apakah ini benar? Iya benar, apabila tidak terkendali, maksudnya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan setelah dilakukan pengobatan ataupun ada perubahan gaya hidup, ya kan? Tentunya kalau misalkan itu terkendali, itu bisa obat itu diturunkan. Jadi caranya gitu, jadi obat itu diturunkan dosisnya. Ya, terus kemudian dihentikan ataupun dihentikan. Ya, kalau misalkan sudah terkendali, ya, bisa mengarah ke normal, misalkan seperti itu. Oke, sebentar, mohon waktu sebentar. Habis ini saya lanjutkan lagi sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, sembari menunggu Dr. Rudi Prastio. Ya, tadi sepintas luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Dr. Rudi ya.
Tadi kita sudah membahas yang pertama pengertian daripada hipertensi. Kita kemudian kita melihat apa saja klasifikasi dari hipertensi itu sendiri. Kemudian kita juga belajar apa saja yang menjadi penyebab-penyebab hipertensi. Ya, tadi luar biasa dan kelihatannya, wah, tadi saya hampir mau komen tadinya ya, ternyata ngeri juga ya. Ada sebuah penyakit yang tidak bergejala dan kita ketahuannya ternyata sudah tinggi, sudah hipertensi yang masuk kategori 2 atau 3 gitu. Wah, itu tentu akan ngeri sekali. Ini kita tadi baru 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 setengah nih, baru di awal. Nanti setelah ini nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ini kita lagi masuk ke materi tentang pengobatan hipertensi. Nah, mungkin tadi ada yang baru bergabung di pertengahan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sudah materinya sudah berjalan, kemudian ada baru, Dokter Rudi sudah kembali. Oke, silakan dilanjut Pak Dokter. Nanti. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Oke, jadi saya ulangi ya, masuk kepada pengobatan hipertensi. Jadi memang betul, jadi kalau misalkan orang itu sudah hipertensi, kalau dari sudut pandang medis, konsumsi obat itu seumur hidup. Ya. Kenapa? Karena apabila yang namanya tekanan darah itu tinggi terus, ya kan, itu akan bisa menjadi komplikasi. Ya, di pembuluh darahnya, di jantungnya, di ginjalnya, di organ-organ yang lain. Ya, jadi harus dikontrol dengan obat. Itu maksudnya. Tetapi saya ulangi lagi bahwa jika tekanan darah itu bisa terkendali melalui apa? Melalui perubahan gaya hidup, ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang perubahan gaya hidup itu dosis obatnya bisa diturunkan. Jadi dokter itu tidak terus serta-merta, misalkan tekanan darahnya sudah terkontrol, ya kan? Terus kemudian, oh ini harus terus, ya. Ini harus terus dengan dosis yang itu, ya tidak seperti itu. Jadi dosis obat itu bisa diturunkan, ya, atau bahkan di sini bisa dihentikan, ya seperti itu. Nah sekarang kita masuk, sebenarnya apa saja ya yang bisa membuat tekanan darah itu bisa terkendali. Yang pertama adalah edukasi, ya. Ini penting. Jadi kepatuhan pasien. Ya, kepatuhan pasien pada apa? Pada misalkan minum obatnya. Terus kemudian adanya pemantauan tekanan darah secara rutin. Ya. Yang sering terjadi, ya kan, Bapak Ibu sekalian, di tempat kita itu kalau misalkan ya kita pas sakit, kemudian kita sudah diobatin, terus kemudian sudah enak, biasanya kita selalu lupa. Ya, lupa bahwa harus ada pemantauan tekanan darah yang rutin. Karena apa? Karena kita sudah masuk ke dalam kondisi hipertensi. Oh aman kok, saya sudah enak. Saya kemarin di tensi normal, misalkan seperti itu. Ya. Padahal harusnya apa? Harusnya kita sudah harus rutin untuk cek tekanan darahnya. Makanya kalau ada pasien yang sudah didiagnosa hipertensi, itu biasanya disarankan untuk membeli alat pengukur tekanan darah. Ya, tentunya yang nggak ribet ya, yang digital aja, yang tinggal pasang. Ya, sekarang kan semuanya sudah dimudahkan. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih itu,
kita sendiri sebagai pasien itu sebenarnya sudah dimudahkan. Nah, kadang-kala kita sudah punya alatnya, tapi ngeceknya yang nggak rutin. Ya, jadi kembali lagi ini kita mundur kepada kepatuhan pasiennya. Ini yang paling penting. Ya, sebenarnya di sini kuncinya kesembuhan ya toh, atau apapun itu kalau misalkan kita lagi sakit, itu adalah kepatuhan kita. Ya. Kalau kita lagi sakit itu kan posisinya sebagai pasien gitu kan. Ya sudah, harus nurut gitu ya. Nah, seringkali ya keadaan ini kebalik. Jadi kadang-kala pasiennya tuh yang malah dia yang ngatur gitu ya, supaya dia cepat-cepat pada kondisi yang, pokoknya saya ini sudah enakan. Kadang-kadang minum obat aja belum sampai beberapa minggu ya, kita ngomongnya gitu, belum sampai seminggu, sudah enakan, udah stop. Ya, udah stop. Ya, jadi bedakan kalau misalkan minum obat hipertensi dengan obat-obat anti nyeri. Kalau anti nyeri memang betul. Kalau misalkan kita sudah nggak sakit, ya di stop. Kalau enggak akan terjadi masalah pada mah kita. Ya. Tetapi kalau misalkan obat itu hipertensi, ya tentunya menurunkannya itu secara bertahap, nggak langsung. Nah, yang berikutnya, intervensi gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup ini kalau misalkan kita flashback mundur tadi, ini masuk kepada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Jadi ini bisa kita rubah, ya kita rubah sendiri ya dengan kesadaran kita, mulai dengan olahraga, pembatasan garam, ya penurunan berat badan, kemudian hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Waduh Pak Dok, kalau nurunin ataupun menghentikan kebiasaan merokok, sulit saya gitu kan. Ya artinya kita harus berupaya. Ya kalau memang benar, kalau misalkan sudah menjadi kebiasaan itu akan sangat sulit. Tetapi karena posisi kita sakit, ya harusnya kita udah mulai dikurangin. Ya, jadi merokoknya dikurangin ya, bukan mengurangi rokok dari kotaknya loh ya. Itu sama aja kan kalau ngurangin rokok dari kotaknya. Tapi maksudnya mengurangi jumlahnya. Yang biasanya sehari 1 pak, ya kan diturunin, sampai dengan misalkan katakanlah sehari cuma 1 atau 2 batang. Ya, jadi ini kenapa ditaruh atas? Ya, karena ini paling penting, bukan obat loh ya yang ditaruh atas itu untuk pengobatan hipertensi. Ya, urutannya adalah yang pertama edukasi, kemudian intervensi gaya hidup, baru masuk kepada obat-obatan. Ya. Seringkali kalau misalkan kita sudah masuk kepada yang nomor poin 1 sama 2, edukasi sama intervensi gaya hidup, itu biasanya sudah bisa menurunkan tekanan darah. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada obat-obatan. Ini sekedar tahu ya, Bapak Ibu sekalian, karena orang dengan hipertensi itu sangat familiar ya di telinga kita, bahkan di keluarga kita. Jadi ada obat-obatan yang cara kerjanya itu membuang kelebihan garam dan cairan melalui kencing atau disebut sebagai diuretik. Contohnya HCT, hidroklorotiasid. Ya, ini kalau misalkan yang sudah hipertensi biasanya juga minum. Atau amlodipin, ya yang sering familiar, nifedipin. Ini penghambat kanal kalsium. Kemudian ada kaptopril, ya, yang sering kali disarankan oleh dokter umum ya biasanya.
Ini sebagai ACE inhibitor. Nah, jadi ini obat-obatan kalau kita misalkan sudah masuk kepada hipertensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pencegahan. Ya. Pencegahannya apa? Ya. Jadi pencegahan itu sebenarnya lebih penting daripada kita mengobati. Ya, jangan sampai misalkan kita sudah kita nggak ngerti ya, nggak ngerti kalau misalkan menurunkan tensi itu bagaimana dengan konsumsi apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba, oh nggak masalah, yang penting kan kita tahu obatnya. Nah, itu salah. Ya, yang lebih penting adalah pencegahan ya, atau perikasan. Yang pertama pencegahan itu adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ya, diet kaya buah dan sayur. Ya, buah dan sayur. Kemudian batasi asupan garam. Ya, batasi asupan garam. Nah, ini pencegahan ya. Artinya untuk yang belum jatuh kepada tekanan darah tinggi, nah ini juga harus dilakukan. Batasannya berapa? Maksimal 6,5 gram per hari, atau gampangnya itu maksimalnya 1 sendok teh per hari. Waduh, saya kan nggak tahu, Pak Dok. Yang masak kan bukan saya, kan gitu kan. Nah, meskipun yang masak bukan kita, tapi kita bisa untuk memberikan informasi. Ya. Kecuali kalau kita tiap harinya ngandok, ya, kita tiap harinya beli, ya, beli makanan di luar. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi biasanya makanya apakah nggak boleh? Ya boleh gitu kan, tapi yang nggak tiap hari juga. Karena apa? Karena kadang-kala kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang demikian. Ya kalau kita masak sendiri, kita bisa memberikan informasi kepada yang masak. Kemudian berhenti merokok. Kalau belum bisa berhenti ya dikurangi. Terus kurangi konsumsi kafein. Ya, ya kopi, soda. Kalau ada minuman yang mengandung kafein itu memang bisa menaikkan tekanan darah. Terus kemudian olahraga teratur, ya seperti tadi yang di atas. Ya, ini adalah yang bisa kita modifikasi. Itu sarannya apa? Sarannya adalah yang disarankan itu jalan cepat, ya, jalan cepat, bukan jalan-jalan yang biasa, jalan cepat 30 menit per hari, minimal 3 kali seminggu. Kalau saya mau tiap hari, Dok, lebih bagus. Ya, tiap hari yang penting 30 menit aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian berikutnya menjaga berat badan. Ya, menjaga berat badan. Ya, tentunya asupannya dijaga, ya kan. Terus kemudian lakukan olah gerak. Nah, ini bisa menjaga berat badan. Terus kemudian kalau misalkan yang suka minum alkohol ya berhenti. Ya, kalau kita misalkan memang mau mencegah hipertensi. Ya. Makanya disarankan tadi di atas sebelum slide ini, kalau misalkan kita bisa memodifikasi, ya, memodifikasi faktor resikonya seperti yang tertera ini sudah bisa menurunkan angka kejadian hipertensi. Ya, ini yang bisa mencegah. Ya, bukan mencegahnya dengan obat. Ya. Karena apa? Karena posisi kita belum terjadi hipertensi. Ya. Nah, kalau misalkan hipertensi itu apakah bisa terjadi komplikasi? Sangat bisa. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau misalkan orang hipertensi itu gejalanya
Salah satunya penglihatan kabur. Ini bahkan kalau sudah terjadi komplikasi itu hilang penglihatan. Kemudian terjadi penyakit ginjal, ya, karena tensinya naik terus, ya, akhirnya terjadi penyakit ginjal, kemudian juga penyakit jantung. Nah, ini yang paling berbahaya, heart attack atau serangan jantung. Ya, seringkali tiba-tiba orang itu langsung pingsan. Ya, pingsan terus kemudian tidak ada nafas, tidak ada denyut nadinya atau denyut jantungnya. Ya, ini serangan jantung. Itu suatu masuk kepada kegawat daruratan, ya, harus segera dilakukan resusitasi ataupun segera dibawa ke UGD terdekat. Kemudian berikutnya gagal jantung, ya, dan juga bisa menjadi stroke. Ya, jadi ini komplikasi dari hipertensi. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang saran terapi dan pencegahan dari One More. Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan dari sisi medis, nah sekarang saran terapi untuk pencegahan dari One More bagaimana? Ya, ini sudah saya rangkum, ya, bahwa dengan memakai PNG, ya, itu saponinnya, ya, kandungan saponin dari ginseng merah Koreanya itu bisa membersihkan pembuluh darahnya, pembuluh darah kita. Ya, kemudian ditambah dengan Omevia, itu bisa membersihkan lemak di dalam pembuluh darah dan juga menaikkan elastisitas daripada pembuluh darah. Sehingga, ya kan, tensinya bisa turun. Terus kemudian kalau misalkan yang hipertensinya sudah sampai mengganggu tidur, ya, tadi kan ada yang sulit tidur, nah itu bisa ditambahkan di melatonin, bisa mengurangi stres. Kemudian kalau penyebabnya, ya, kegemukan atau obesitas, bisa ditambahkan dengan slim style. Ya. Jadi kita tinggal melihat mana yang akan kita berikan, kombinasi ini tentunya. Kita ngelihat daripada masing-masing klien kita. Dan kita ngelihat, oh ini dia hipertensi, kemudian dia sering stres, nggak bisa tidur katanya malam, ya boleh PNG, melatonin, ya, atau Omevia melatonin boleh. Kemudian oh si klien kita ternyata obesitas, ya, atau kegemukan, nah itu bisa dikombinasi dengan slim style. Ya, jadi semuanya nanti berdasar kepada kondisi daripada si klien itu sendiri. Ya, nah sekarang pada slide terakhir ini adalah pentingnya mencegah. Jadi pada akhirnya mengapa penting sekali untuk kita mencegah kondisi hipertensi? Ya, karena kondisi hipertensi sendiri itu selain menjadi penyebab utama kematian dini, ternyata juga memiliki banyak komplikasi tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ya, kalau sudah terjadi komplikasi ini juga memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Ya, jadi penyakit-penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, yang kronis, AF, atrial fibrilasi, ya, bahkan sampai kematian. Nah, ini pentingnya daripada mencegah. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, loh dok, saya ini tensi saya normal gitu kan, terus kemudian apakah saya perlu nih, katakanlah pakai
produk dari One More. Ya perlu, karena apa? Karena kan kita sendiri kadangkala tidak bisa menjaga daripada pola makan misalkan, atau pola tidur kita nggak bisa bagus. Nah itu boleh kita tambahkan dengan produk-produk One More yang tujuannya adalah mencegah. Jadi jangan sampai kita itu nunggu sampai kita sudah jatuh kepada kondisi hipertensi. Nah itu sangat terlambat dan nanti bisa juga sulit untuk mengendalikan. Ya, oke, saya kira cukup untuk materi malam ini. Sekarang tinggal kita masuk kepada tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Rudi Prastiono atas ilmunya pada malam hari ini. Oke, jadi sedikit tadi saya rangkum mungkin ya Pak Dokter dari awal. Jadi setelah tadi kita sama-sama belajar tentang definisi daripada hipertensi itu, kemudian apa-apa saja yang menjadi klasifikasi ya. Ternyata hipertensi juga ada klasifikasinya ya, dari mulai normal tinggi, kemudian hipertensi tahap 1 sampai tahap 3 gitu. Nah, itu juga satu ilmu yang luar biasa menarik itu bagi kami Pak Dokter yang awam ini. Nah, kemudian ada penyebab-penyebab hipertensi, ada penyebab yang memang kita tidak bisa modifikasi karena usia dan karena faktor keturunan ya Pak Dokter, tapi juga ada yang ternyata adalah dari gaya hidup ya. Gaya hidup ini nih yang kadang gaya hidup modern tadi kayaknya kalau yang saya lihat dari yang tadi semua dokter sampaikan ya, dari mulai makanan yang kurang sehat, kurang olahraga, kemudian faktor stres juga menjadi salah satu penyebab ya dok ya, yang Betul, cukup stres. cukup cukup apa ya, cukup signifikan. Nah masalahnya Signifikan orang stres itu. iya, orang modern ini kalau nggak makanannya yang kita katakan kurang kurang sehat ya dok ya, ditambah Iya, kurang olahraga itu, kurang gerak, mager itu udah orang modern banget deh, udah orang zaman sekarang tuh. Ditambah faktor stres tentunya ya kadangkala bukan tentang masalah nggak punya uang, untuk mencari uang saja stres karena di kantornya, di perjalanan mau ke kantor ya, untuk orang-orang yang tinggal di kota seperti kota Jakarta ini kan luar biasa sekali ya dok ya. iya, Dan betul. makanya akan jadi sebuah penyakit yang cukup umum bahwa hipertensi itu, dan akhirnya kita juga semua tahu Bapak Ibu bahwa hipertensi itu silent killer, sebuah penyakit yang nggak ada gejalanya ya, dan itu mayoritas ya dok ya, bahwa tidak bergejala ya dok. Mayoritas, hampir Mayoritas tidak 50%. 50% tidak bergejala, dan tahu-tahu kita sudah masuk ke kondisi hipertensi yang mengerikannya ternyata memberikan komplikasi yang cukup cukup ke arah penyakit-penyakit parah seperti jantung Iya, koroner, stroke, ya, stroke, dan diperparah lagi jika memiliki penyakit riwayat ginjal. ginjal juga, kemudian memiliki riwayat diabetes, itu akan memperburuk keadaan dari si pasien itu sendiri. Nah, menariknya selain daripada memperbaiki gaya hidup, ternyata kita juga bisa dibantu ya dok ya dengan penggunaan dari produk-produk dari One More International Iya, seperti itu. Nah, ini ada, kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi silakan ada ketikkan di kolom chat ya. Ada pertanyaan nanti akan saya bacakan. Nah, kemudian sudah ada pertanyaan ini dok dari atas ke bawah ya, tadi saya sudah baca dan mungkin sedikit saya akan rangkum. Jadi ini rangkuman dari beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita eh, jadikan sebuah satu pertanyaan yang sama. Nah, dok, misal begini dok, eh, kita terindikasi hipertensi dok. iya, Kemudian kita disarankan tetap atau kita mungkin berobat ke dokter ya lewat klinik atau mungkin dari rumah sakit. Kemudian kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Nah, kemudian dalam penggunaan produk-produk One More, ketika kita gabungkan dengan pengobatan medis yang masih kita lakukan, apakah itu bisa, Dok? oke. Eh, Jawabannya adalah sangat bisa, ya, sangat bisa karena produk-produk One More itu bisa kita pakai secara kombinasi dengan obat-obat.
ya, dengan pengobatan dari medis ya tentunya. Nah, yang paling penting adalah kita tahu indikasinya ya. Jadi artinya gini, kalau yang namanya kita mengobati pasti kita akan mengerti bahwa oh ini adalah sakitnya memang benar ya, benar ini hipertensi, oh benar ini hiperlipidemia, oh benar ini penyakitnya karena ginjal dan lain sebagainya. Karena apa? Harus tepat diagnosisnya dulu ya. Nah, seringkali kan banyak komplain itu biasanya. Oh, ini kok belum nggak ada efek gitu kan, belum ada efek gitu. Semuanya kan di tempat kita ini mintanya kan instan gitu kan. Iya, iya. Padahal semuanya juga berproses ya, semuanya berproses. Artinya apabila tubuh kita sendiri pada kondisi yang tidak optimal, ya katakanlah kita sakit, terus kondisinya katakanlah hormonalnya nggak bagus, metabolisme juga sangat buruk, nah itu akan menjadi masalah juga meskipun itu pengobatan dari medis. Ya, kadang-kadang kan gitu, ada orang diobati si A diobati cepat, si B ini kok lama kan gitu kan. Nah, itu biasanya ada faktor-faktor yang lain. Ya. Jadi yang penting tepat diagnosanya dulu, kalau sudah ketemu, oh ya ini memang hipertensi gitu kan karena sudah pengobatan dokter dok, nah itu lebih mudah. Nah, tinggal kita cocokkan ya karena kita sudah punya ini ya semacam resep ya. Kalau Iya. misalkan katakanlah ya hiperlipidemia, terus kemudian jantung dan hipertensi, nah itu apa produk apa yang dipakai? Ada PNG, ada Omevia, kemudian titik tempelnya juga sudah dimudahkan ya, sudah melalui gambar ya, tinggal tempel aja, tinggal ngikutin. Baik, baik Pak Dokter. Jadi kalau seperti itu ya kita bisa simpulkan bahwa positioning atau penempatan produk One More terhadap pasien itu adalah sebagai pendamping ya dari tindakan pengobatan medis yang dilakukan untuk membantu mempercepat daripada proses kesembuhan itu sendiri. Begitu ya Pak Dokter? Iya, iya, betul. Betul. Jadi Nah, itu kemudian prosesnya membantu ya, tentunya akan membantu. Jadi kalau nah, misalkan sudah diterapi oleh dokter, apakah boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. tidak ada Tidak ada masalah. Jadi masalah. penggunaan produk-produk One More International pada pasien yang memang dalam kondisi sudah terdiagnosa penyakit tertentu, dalam hal ini khususnya hipertensi, itu sangat tidak masalah dan mungkin kita tetap aman untuk menggunakannya ya dok ya. Iya, tetap Nah, aman. oke, kemudian gini dok, misalnya ada lagi pertanyaan bahwa kondisi kita normal, tekanan darah kita normal, kita juga tidak punya keluhan apapun, begitu. Apakah kita tetap harus menggunakan produk-produk One More International dok setiap hari? Misal pakai 1 lembar PNG, pakai Omevia, seperti itu setiap hari, tanpa masalah Oke. kesehatan hipertensi ini dok. Jadi kembali ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyakit itu yang lebih penting adalah kita mencegah, ya, bukan posisinya kita mengobati. Ya, seringkali itu yang dilupakan ya sama teman-teman kita. Jadi yang penting itu adalah mencegah. Jadi kalau misalkan katakanlah kita nggak masalah kondisinya sekarang, terus kemudian kita nggak artinya nggak pakai apa-apa gitu kan. Yes, pokoknya yang penting keseharian kita seperti ini gitu kan. Seringkali kan seperti itu loh. Padahal apa? Padahal kan nanti ada pemanasan global ya kan. Kalau misalkan terjadi pemanasan global itu biasanya apa? Biasanya kita imun kita turun dan lain-lain. Nah, itu kan juga perlu untuk dicegah ya. Jadi kalau saran saya adalah mencegah itu lebih baik ya. Apalagi biasanya kita sudah usia-usia yang di atas 30 tahun, ya kan? Usia saya sudah di atas 30 tahun, itu artinya kan secara metabolisme tubuh, terus kemudian hormonal-hormonal itu biasanya sudah mulai tidak seperti saat kita umur-umur muda. Ya. Baik. Apalagi yang sudah pralansia dan lansia. Ya. Meskipun
nggak ada masalah, tensinya normal dan sebagainya, itu saran saya boleh untuk dipakai pencegahan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap gunakan produk-produk One More baik ketika Anda mengalami masalah kesehatan maupun tidak mengalami masalah kesehatan, karena memang manfaatnya akan jauh lebih baik Anda rasakan sebagai sebuah pencegahan penyakit. Dan ini ada pertanyaan, Dok. Tadi kan salah satu pemicu dari hipertensi adalah penggunaan daripada KB hormonal ya, Dok ya. Nah, Mm-mm. pertanyaannya, kalau seorang pasien atau seorang yang punya hipertensi, berarti tidak bisa dong, Dok, untuk menggunakan KB hormonal itu. Ya, jadi semua tentunya nanti akan dikonsultasikan lagi ya dengan dokter yang akan melakukan, eh, artinya yang dia konsultasi ke mana kan artinya yang lebih tahu kondisi si pasien di situ ya. Tetapi artinya memang ya obat-obat KB itu memang bisa menaikkan daripada tensi. Ya, jadi artinya semuanya pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalkan katakanlah dirasa saat kemudian dilakukan atau memakai KB itu tidak terjadi apa-apa, ya berarti tidak apa-apa dilanjutkan. Gitu kan. Tapi artinya itu disebutkan karena apa? Karena ada statistik yang menunjukkan. Ya, ada statistik yang menunjukkan. Jadi itu sebagai jaga-jaga. Jadi kalau misalkan dia sudah hipertensi, ya nanti harus kembali lagi pada dokternya, apakah dia cocok pakai itu. Baik. Nah, oke, itu jadi terjawab ya tadi yang bertanya. Mudah-mudahan untuk penggunaan produk KB ya untuk pasien hipertensi. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Dok, nih dari Ibu Dini Hadi ya. Ini mirip-mirip seperti yang saya alami juga nih, Dok. Mau Iya, tanya, bila tensinya itu tidak tetap, kadang 128/85, kadang juga 135/90, kadang 130/85. Nah, itu gimana, Dok, kalau kondisi tensinya nggak tetap itu? Apakah kita mengatakan kita hipertensi atau bagaimana, Dok? Yang angka oke, pengukurannya selalu berubah-ubah. oke. Jadi kalau seperti kembali ya, kembali kepada diagnosanya, jadi cara mendiagnosa atau orang itu disebut tekanan darahnya tinggi atau hipertensi, itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau misalkan tensinya sudah 140/90 yaitu minimalnya, atau di atasnya berarti dia sudah hipertensi. Tapi kalau misalkan katakanlah, loh, suatu saat turun dok kan gitu kan, suatu saat turun. Nah, nanti itu dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, tadi syaratnya tadi, jadi dilakukan pemeriksaan 3 kali dalam seminggu, nanti dilihat rata-ratanya. Ya, jadi bukan sekarang misalkan normal, besok naik enggak, nanti dijumlah, nanti dilihat rata-ratanya, angkanya berapa. Kalau misalkan katakanlah angkanya di bawah 140/90 berarti masih kondisinya normal. Nah, tapi normalnya yang bagaimana? Ya, kalau misalkan katakanlah sudah mendekati 90, terus yang kemudian sistoliknya mendekati 140, lah itu sudah normal tinggi. Jadi dia kecenderungan tinggi. Ya, kalau ada yang seperti itu, kalau saya ya biasanya itu harus segera untuk diantisipasi, ya, harus segera diterapi. Jangan sampai didiamkan, nanti akan jatuh pada hipertensi yang grade 1 biasanya. Ya, jadi harus Oke. segera diantisipasi. Kalau misalkan oh belum terlalu naik ya, nah itu diantisipasi. Dengan cara apa? Ya itu tadi kita harus mencegahnya. Oke, baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu, Anda harus melakukan pengukuran paling tidak 1 minggu 3 kali dan diambil rata-ratanya. Ya, kemudian Iya, kita kembalikan kepada klasifikasi tadi hipertensi itu. Jadi bisa dikira dari hasil rata-rata itu ya, Dok ya. betul. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, dan ada beberapa yang bertanya juga seperti ini. Nah, jika kita bandingkan, Dok, faktor risikonya antara hipertensi dan hipotensi itu sebetulnya lebih berbahaya mana, Dok?
prinsipnya kalau hipotensi itu kan juga di bawah normal ya. Juga di bawah normal ya kan. Jadi artinya ya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Karena apa? Karena memang tidak di range normal. Ya, tidak di range normal. Nah, harus normal, Dok. Iya, harus normal karena apa? Tensi itu adalah untuk support ya kan, untuk mendorong darah itu bisa lancar kepada seluruh organ, sirkulasinya. Ya kan? Kalau terjadi tinggi itu bermasalah pada organ-organ, kalau misalkan kerendahan juga gitu sama. Karena apa? Karena suplainya juga lambat. Ya, makanya orang hipotensi juga pusing-pusing kan, bisa juga pusing. Ya, jadi suplainya lambat ya, karena suplainya lambat juga. Nah, jadi artinya apa? Ya sebenarnya kalau kita berbicara ya kondisi yang paling dicari itu adalah kondisi yang kembali kepada posisi normalnya. Jadi kalau Oke, hipotensi ya harus diterapi juga, bukan juga baik, terus kemudian didiamkan karena kadang-kadang juga pingsan. Ya, kalau pas drop sekali juga pingsan. baik, baik. Jadi Jadi sama bahayanya. sama bahayanya. Jadi baik kondisi hipotensi maupun hipertensi memiliki risiko yang sama terhadap kesehatan. Jadi kondisi yang kita cari adalah kondisi normal ya dok ya. Itu Iya, yang paling penting. Nah, kemudian gini dok, penggunaan daripada produk-produk One More ya untuk keluhan hipertensi dan mungkin komplikasinya ya yang membawa ke arah penyakit-penyakit lain yang seperti tadi disebutkan dokter bisa ke arah stroke, ke arah gagal ginjal seperti itu. Nah, berarti kita harus gunakan produk ini sebagai pencegahan itu sejak awal kita ketahui bahwa kita punya kecenderungan hipertensi gitu ya, Dok ya. iya, Iya. betul. Nah, kemudian yang disarankan oleh dokter nih kira-kira dari produk yang tadi dokter sebutkan bahwa ada PNG, kemudian kita punya Omnivia, kemudian ada melatonin, ada Slim Style. Itu yang Iya. mana dok? Yang paling paling bisa kita gunakan sehari-hari dok? Kalau kita berbicara pencegahan. Kalau pencegahan itu sebenarnya kita berbicara PNC Omevia sudah bisa. Ya, PNC Omevia sudah bisa. PNG Itu dan untuk Omnivia. pencegahan. Nah, artinya kita pakai untuk keseharian ya, untuk mencegah atau untuk mempertahankan kondisi tekanan darah itu pada kondisi normal. Ya, Oke, PNC dan Omevia. oke, baik dok. Jadi PNG dan Omnivia itu sangat membantu sekali karena seperti tadi yang dituliskan oleh Pak Dr. Rudi di dalam slide-nya bahwa PNG itu bisa membantu untuk membersihkan pembuluh darah. Kemudian Omevia Ya, itu bisa menutrisi sehingga memberikan pembuluh darah kita jadi lebih lentur gitu ya dok ya ya betul. kandungan ada omega 3-nya begitu. Nah, kemudian melatonin nanti bisa untuk membantu menekan stres ya, yang salah satu penyebab daripada hipertensi itu dan slim style itu bagi yang bergejala obesitas. Karena obesitas Obesitas juga berisiko ya, Dok ya untuk beresiko. meningkatkan risiko Nah, banyak hipertensi. sekali. Nah, Baik, ini silakan Bapak Ibu ya, kita masih ada waktu sebentar lagi. Ya, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Kami akan lebih fokus dulu kepada pertanyaan yang relate atau sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dan sebagai informasi Bapak Ibu bahwa Dokter Talk kita adakan sekarang setiap minggunya. Jadi kalau tadinya Dokter Talk itu sebulan sekali gitu kan, kita sekarang adakan setiap minggu dengan materi yang berbeda-beda dan tetap dengan Dokter Rudi Prastio. Kemudian, nah ada ini dok, satu pertanyaan dari Bu Iin di Sidoarjo nih. Jadi beliau ini tekanan darahnya punya kecenderungan rendah dok. Tapi sejak masuk usia kepala 4, kenapa tiba-tiba kecenderungannya justru jadi naik, dok? iya, Kira-kira yang menyebabkan kondisi seperti apa, dok? iya. Jadi seperti yang tadi kalau kita ngomongin tentang faktor risiko ya. Jadi naiknya usia atau umur itu memang berpotensi untuk terjadinya
hipertensi ya. Artinya berpotensi. Jadi bukan berarti kalau misalkan orang yang sudah lanjut terus kemudian hipertensi, enggak juga gitu. Tapi itu merupakan salah satu memang dari faktor resikonya. Ya kan? Karena apa? Karena pertambahan usia itu tentunya juga mempengaruhi hormonal, ya kan, mempengaruhi metabolisme dan juga disokong oleh gaya dan pola hidup, ya, gaya dan pola hidup. Kalau misalkan kita, kenapa dulu kita masih umur-umur muda, ya kan, SMA, mahasiswa gitu, kita jarang kan sakit, ya, jarang sakit. Di tensi juga normal gitu. Karena apa? Karena kita saat itu adalah kita posisinya masih sangat-sangat aktif ya. Aktif berorganisasi, ke sana kemari, berolahraga dan lain sebagainya gitu. Lah, kemudian kita masuk kepada usia-usia sudah kerja ya. Kalau kita sudah kerja itu boro-boro kita mau olahraga ya kan. Kadang-kadang kita malam masih lembur. Ya kan? Malam lembur, nyampe rumah tidur nggak bisa gitu kan. Kemudian sudah tiba-tiba pagi. Pagi ya nggak mungkin untuk olahraga karena waktunya mungkin mepet. Terus kemudian semalamnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat perubahan kepada tekanan darah. Ya, seringkali seperti itu. Ya, seringkali terjadinya seperti itu. Makanya yang paling penting itu apa? Mencegah. Ya, mencegahnya apa saja. Jadi mencegahnya bukan hanya dengan obat ya namanya mencegah, tapi artinya dengan pola hidup tadi. Ya, pola makan, kemudian pola tidur kita bagaimana. Kadang-kadang psikososial itu juga berpengaruh. Ya, kita cuma di rumah aja gitu kan. Males kita berhubungan dengan apa teman-teman di kampung ya kan. Itu psikososial. Sebenarnya kita kumpul kadang-kadang meskipun nggak terlalu lama, nggak ya, yang penting intens ngobrolin apa itu mengurangi stres. Ya, itu mengurangi stres. Oke, Jadi banyak jadi hal ya. iya, Iya, jadi banyak hal yang pergaulan bisa sosial itu juga penting ya itu dok ya ternyata itu ya. penting gitu kan. Kadang orang kan gitu, nggak usah lah, saya udah capek kerja, ngapain tuh orang-orang ngobrol di luar ya. Padahal itu sebenarnya itu kan kita ngobrolnya kan apa ringan kan. Nah itu sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu menurunkan stres kita. Apalagi kalau misalnya kita ketemu orang, kita ngobrolin produk One More, kemudian orangnya bergabung, kita dapat uang itu kan tambah Nah itu tambah sehat keren lagi itu. ya dok ya. Iya, itu tambah keren. Ah, wah, keren. Oke, Pak Dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Dokter, sebelum kita tutup. Ini pertanyaan ini juga dari dokter juga ini, Dokter John dari Oke, Papua ini ya, Pak Dokter siap. John ini ya. Jadi, Ya, Pak salam Pak Dokter, John. ya Pak Dokter John ini bertanya bagaimana kalau seandainya kombinasinya kita gunakan dengan gentleman atau ladies night, karena di dalamnya juga ada kandungan ginseng juga, ginseng merah Mm-mm. dan L-arginin. Nah, apakah itu juga bisa dipadukan dalam untuk Oh bisa, membantu? ya. Oke, bisa. Sebenarnya kalau bisa Pak John, jadi artinya gini, kalau misalkan kita mau mengupas tentang produk-produk One More itu karena banyak, adanya kandungannya itu kan nggak satu ya, nggak satu ya kandungannya. Itu artinya kalau kita memang mau mengkombinasi secara detail lagi itu sangat sangat bagus ya, sangat bagus. Memang yang saya ambil itu hanya 4 itu karena yang sering kali aja gitu. Tapi kalau misalkan tadi dikombinasi dengan produk-produk ladies night dan lain sebagainya itu masih bisa, pasti bagus. Karena apa? Karena kandungannya itu banyak. Ya, jadi sebenarnya kita ngomongin omevia itu sebenarnya kita sudah nggak berbicara tentang hipertensi lagi kan gitu ya. Sebenarnya banyak sekali karena di situ ada enzim Q10 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Dan boleh Omevia juga Pak sangat, John ya lebih bagus. ya. Dan Omevia tentunya bisa untuk membantu menjaga kesehatan ibu hamil juga ya dengan kandungan Iya, omega 3 betul. ya. Kandungan omega 3-nya. Oke, baik Pak Dokter. Nah, Bapak Ibu semua ya, malam hari ini luar biasa kita sudah belajar banyak tentang hipertensi. Nah, untuk minggu depan nanti Pak
Dokter Rudi akan mempersiapkan mungkin materi-materi lain yang lebih keren. Banyak sekali tadi ada yang request Pak Dokter untuk materi tentang diabetes mungkin nanti Dok. Ya, Oke, siap. tuh. Dan masih banyak lagi hal-hal ringan-ringan yang sering terjadi di masyarakat sekitar tentang Ah, kesehatan dan solusinya dengan produk-produk dari One More International. Nah, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dr. Rudi Prahastiono. Sampai ketemu Pak Dokter di minggu ya, depan dan juga sampai ketemu. Bapak Ibu semua ya yang sudah hadir pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Nah, acara malam hari ini kami rekam, nanti akan kami tayangkan di melalui channel YouTube Just One More Team atau yang lain juga nanti leader-leader Anda bisa menguploadnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One More International Waalaikumsalam Asia warahmatullahi wabarakatuh. dan One More Academy mengucapkan selamat malam, salam sukses. Go Diamond Master.